Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Yunia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan suatu data statistika, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen kinerja advokat di Kabupaten Jepara. Yang pertama, kita akan mengerjakan data tersebut di Microsoft Excel. Dengan data, langsung kita buka Microsoft Excel-nya, dengan data 34 lawyer dan 14 butir penilaian. Baik, kita akan langsung saja memasukkan datanya. Nomor data responden atau advokat. Selanjutnya indikator pekerja. Nomor 1, 2 sebanyak 30. Respondennya kita bisa kasih nama. Nah, setelah jadi, kita langsung indikator pekerjanya. Tadi butir soalnya ada 14. Setelah itu kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk mengacak datanya, kita menggunakan formula run between dengan bottomnya 1 dan topnya 5, kurung tutup, enter. Nah, di sini kita langsung tarik sampai 14 butir dan kita tarik ke bawahnya sampai 34. Nah, ini adalah acakan angka untuk melakukan penilaian advokat tadi. Setelah itu, kita copy, kita paste spesial atau paste 1, 2, 3 untuk menghilangkan rumusnya. Nah, setelah itu kita kasih total, baru kita sum. Sama dengan sum, kurung buka, kita rank datanya, setelah itu kurung tutup, enter. Tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan memasukkan data tersebut ke dalam suatu aplikasi SPSS, yaitu pengolah data statistika. Caranya dengan kita merank kecuali nomor sama butir tadi ya guys, kita hanya mengambil butir angkanya dan total. Kita copy, setelah itu buka SPSS, kita paste. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini kan judulnya masih panjang, dan untuk angkanya di belakang koma masih 2 desimal di belakang koma. Ini kita akan mengeditnya dengan cara ke variabel view, terus kita mengubah nama. Nah, di sini kita akan merubah namanya agar nama di sini menjadi lebih simpel, yaitu dengan cara di blok name ctrlf replace. Di sini kita akan ketik var 00004 kali. Setelah itu di sini kita kasih x replace. Oh, bukan di sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini namanya x1, x2, x3, dan yang terakhir kita kasih total.
Berhubung tadi di sini datanya di belakang koma ada 2 desimal, kita akan mengubah desimalnya menjadi 0. Tapi lebih simple aja ya. Setelah 0 semua, kita kembali ke data view. Nah, ini datanya, kita akan menganalisis data tersebut dengan analyze correlate bivariate. Kita blok semua sampai total, setelah itu kita masukkan ke semua item butir ke variables. Kemudian option, jika ingin memberi standar deviasi dan mean, kita checklist, setelah itu continue, correlation coefficient-nya percent, test of significant to tailed, checklist, selanjutnya oke. Kita tunggu datanya ya guys. Nah, ini data hasil dari analisis correlate tadi. Ada correlation. Nah, di data ini kita akan menggunakan yang total. Jadi di sini kan titik 505. Nah, ini nanti kita tulis di Excel-nya buat datanya 0,505. Nah, kita akan melanjutkan memasukkan data ini ke dalam Excel. Nilai validitas, R tabel persen. Nanti ini kita mengambilnya dari tabel persen statistik. Selanjutnya kriteria. Setelah ini untuk nilai validitas kita ambil dari SPSS yang di correlation total. Dengan memasukkan angka yang atas 0,505, selanjutnya 0,415, seterusnya sampai ke butir 14. 0218. Nah, lanjut di sini nilai validitasnya sudah saya masukkan semua. Selanjutnya saya akan mencari R tabel persen. Di sini saya punya R tabel persennya. Nah, tabel korelasi R persen. Di sini saya mengambil yang 5% karena di situ data advokatnya 34, maka kita ambil yang 0,339. Langsung kita masukkan 0,339. Nah, ini sama semua. Kenapa saya mengambil 0,339? Karena saya mengambil 5%. Maksudnya 5% itu saya mengambil kriteria yang tinggi. Di sini ada kriteria yang 1% di taraf signifikasinya, namun saya ingin mengambil yang 5%. Selanjutnya untuk kriteria. Kriteria di sini saya bisa menggunakan rumus if. Ini sama dengan if buka nilai jika lebih besar dari R tabel, maka valid. Jika tidak, maka no valid atau tidak valid. Kurang tutup, enter. Langsung. Nah, ini hasil dari kriteria, hasil dari nilai validitas yang saya analisis tadi.
Selanjutnya kita akan menganalisis pengujian reliabilitasnya. Masuk ke aplikasi SPSS, Reliability Analysis. Setelah itu, dari item ini kita blok kecuali total. Kalau dari analisis validitas tadi sampai total, kalau reliabilitas sampai ini. Setelah itu ini sudah alpha, lanjut oke. Nah, ini hasil analisis reliabilitasnya. Hasilnya ini ada case valid 34 dan reliability statistiknya 0,193. 0,193. Nah, di sini kita akan kasih nilai reliabilitas. Tadi hasilnya 193 kurang dari 0,6 reliabilitas. Nah, jadi jika hasilnya di sini positif, maka berarti dia datanya reliabilitas. Tapi jika hasilnya negatif kurang dari 0,6, berarti hasilnya reliabilitas. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen kinerja advokat di Kabupaten Jepara, di sini sudah ada totalnya, sum, sudah ada nilai validitas item pertama 0,505, tabelnya 0339, berarti datanya valid. Untuk nilai reliabilitasnya 193, berarti lebih dari 0,6, berarti sudah reliabilitas. Selanjutnya kita akan lanjut ke menganalisis pengaruh intensitas kinerja pengacara dan kecerdasan emosional terhadap profesionalitas kerja dengan data sebagai berikut. Di sini saya sudah buat data intensitas kinerja kecerdasan emosional profesional dengan data yang sudah disediakan. Nah, dari data ini kita akan copy datanya. Setelah itu kita masuk ke SPSS, kita buka yang paste. Nah, dari data ini akan kita edit ke variabel view. Dari sini kita bisa ganti namanya. Ini intensitas, terus kecerdasan emosional, dan profesionalitas kerja. Untuk desimalnya sama, kita 0, kita nolin aja. Nah, di sini kita sudah copy paste dan kita akan menganalisis datanya dengan analyze. Terus kita masuk ke regression, linear. Terus dari intensitas kecerdasan dan profesionalitas ini, intensitas kita masukkan ke independen, kecerdasan independen, dan profesionalitas kita masukkan ke dependen. Nah, setelah itu kita ke statistik. Kita checklist semua, model fit, R squad, description, dan collinearity diagnosis. Nah, setelah itu continue. Kita masuk ke plot. Nah,
Ini yang di Y kita masukin dependent dan Z resid ke X. Checklist histogram, checklist normal probability, dan continue. Selanjutnya ke option. Nah, di sini optionnya sudah tersetting ya. Langsung kita continue, setelah itu oke. Kita menunggu datanya. Nah, ini sudah keluar hasil dari regressionnya. Ada descriptive statistic, correlation, variable enter, remove, model summary, ANOVA, coefficient, residual, dan ini ada grafik. Nah, data ini nanti kita bisa langsung import ke Microsoft Word atau bisa Microsoft Excel atau bisa juga PDF untuk laporan hasil analisis ini. Kita bisa langsung copy regressionnya. Copy. Nah, itu kita paste. Nah, begitu juga dengan ini, kita copy, lalu kita paste. Atau bisa juga pakai cara file terus import. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait analisis data dari uji validitas dan reliabilitas dan menentukan hasil dari hipotesis. Sekian, jika ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.